Kita beralih ke kabar lainnya. Ini sangat mengejutkan sekali. Pemirsa, jasad seorang kiai di Sampang, Jawa Timur diketahui masih utuh meski telah dimakamkan selama 3 tahun. Hal tersebut terjadi saat makam sang kiai dibongkar untuk diperbaiki. Almarhum Kiai Haji Ahmad Baidowi, seorang ulama asal Dusun Penbalang, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, belakangan menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, jasad sang Kiai Baidowi masih utuh meski telah 3 tahun dikubur. Bahkan kulit dan rambut juga masih menempel di jasad almarhum. Hal ini diketahui saat makam Kiai Ahmad Baidowi ambruk usai diguyur hujan deras. Pihak keluarga kemudian berinisiatif untuk memperbaikinya. Memberikan tahu kepada saya bahwasanya makom atau asta almarhum ambruk. Terus berinisiatif untuk menggali karena tanahnya terlalu ke bawah dalam. Digali dengan masyarakat, para santri, pada akhirnya sampai ke alas paling bawah, ternyata jasad almarhum itu masih utuh. Setelah saya menyentuh pada rambutnya, kepala ayah saya itu masih ada dan tidak berbau apa-apa. Usai memperbaiki makam dan menambah kain kafan dengan yang baru, jasad Kiai Baidowi kembali dimasukkan ke liang lahat. Dari Sampang, Jawa Timur, Dimas Farik, TV One, mengabarkan. Kini kami akan ajak Anda berbincang langsung dengan putra almarhum Kiai Ahmad Baidowi, Mas Ahmad Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Ahmad Sofyan. Iya, selamat sore. Mas Ahmad Sofyan, kami ingin tahu Mas Ahmad Sofyan sebenarnya alasan awal mulanya membongkar makam ayahanda, makam Kiai Ahmad Baidowi ini apa dan kapan sebenarnya? Iya, oke, terima kasih. Setelah seluruh majelis keluarga mengadakan haul akbar beberapa minggu yang lalu, setelah minggu kemudian, tepat hari Senin tanggal 23 November, setelah para santri turun dari jemaah salat duhur tepat jam 12, sebagian santri melihat kalau makam atau astah Red Madura itu ambruk. Kemudian dari cucu beliau almarhum Ustadz Madnali memberikan tahu kepada saya bahwasanya asta almarhum ambruk. Seluruh majelis keluarga kemudian berinisiatif untuk menggali dan mengeluarkan kotoran yang ada di dalam. Kemudian setelah tuntas semuanya, ternyata jasad almarhum Kiai Ahmad Baidowi masih utuh dan tidak berbau sedikit apapun. Dan posisi almarhum masih seperti semula. Dan saya sentuh kulit dan rambutnya dan sendikapnya masih seperti semula. Begitu ceritanya dalam penggalian ulang almarhum Kiai Ahmad Baidowi. Mas, akhirnya ini berarti kafan dari almarhum Kiai Ahmad Baidowi ini diganti begitu? Kafan almarhum karena kapan yang pertamanya itu masih utuh dan masih tidak robek sedikit pun, terpaksa saya tidak ganti dan tidak angkat mayit keluar. Cuma saya dan majelis keluarga almarhum Kiai Ahmad Baidowi setuju untuk menambah kapan saja. Seperti itu, Mbak. Mas Baidowi sebagai putra, kami yakin Mas Baidowi juga melihat langsung kondisi jasad ayahanda, jasad almarhum Kiai. Mas Baidowi bisa berikan kami gambaran kondisi jasad almarhum seperti apa? Karena Mas Baidowi menyatakan tidak ada bau sama sekali, bahkan bentuknya masih semuanya persis ya. Seperti itu, Mas ya? Iya, terima kasih. Jasad almarhum utuh seperti semula karena itu dipegang oleh saya
karena ketepatan saya yang ada di dalam dan cucu almarhum Ahmad dan Warisi, keduanya sama cucu beliau, itu menyentuh dagingnya dan tulangnya dan rambutnya itu masih utuh. Lalu kemudian yang berdua itu dikeluarkan dan diganti oleh saya. Itu cara yang terakhir. Kemudian langsung di kapani ulang seperti itu. Mas, semasa hidupnya ini sosok almarhum begitu dilihat oleh masyarakat banyak begitu ya. Dakwahnya kemana saja? Biasa Mbak, seorang kiai kampung itu biasanya bermasyarakat setiap malam kasidah, dakwahnya seperti itu. Setiap malam Jumat, setiap hari itu biasanya bermasyarakat dengan cara baik lewat bertamu atau dengan cara yang lain seperti itu. Baik, Mas, kami ingin tahu beliau memberikan contoh kepada yang lain untuk selalu berbuat amal baik seperti itu. Baik, Mas, kami ingin tahu sebenarnya Kiai Baidowi ini karakternya semasa hidup, bersosialisasinya seperti apa, lingkungannya bagaimana, bisa Anda gambarkan? Oke. Ayah saya setiap harinya ya biasa-biasa saja. Kemudian Mas? Ya biasa-biasa saja. Orangnya penyabar, walaupun kadang disakiti oleh masyarakat itu tidak membalas sakit. Bahkan orang tua saya itu selalu memberi harapan baik kepada orang yang lain. Baik. Kalau berbuat apapun ayahanda saya itu, kalau tidak dimulai dengan dirinya sendiri, itu tidak pernah menyuruh orang lain kecuali dimulai dengan dirinya sendiri. Itu sesuai dengan sabdanya Rasul, tidak mulailah dengan dirinya sendiri. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Ahmad Sofyani, putra dari almarhum Kiai Ahmad Baidowi. Iya, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.